Luar biasa boleh. Datang kemari, Tiba-tiba bawa putri. tiba-tiba sudah bawa sudah bawa tim putri, Putri. baru masih SMP lagi. Oh iya. 2019 mereka tidak ikut, tapi 2022 mereka muncul dengan bawa nama tim putri. Kita terkendala di sarana dan prasarana, fasilitas sih sebenarnya. Di Abas ini orang-orang Perbasi juga tidak sih pengurus-pengurusnya? Apa Abas ini? Maksudnya apakah ini perpecahan dari Perbasi? Dan kemarin yang Abbas bikin itu saya sangat support sekali. Karena yang saya lihat kemarin tuh mereka kerja bakti, Iya. bikin lapangan toh. Itu ada suntikan dana dari Assalamualaikum teman-teman semuanya, halo, ngabuburit bareng Infobol balik lagi dalam podcast tentunya di YouTube channel Infobol Creative Hub. Telah hadir bersama kita di sini ada Perbasi Kabupaten Buol yang diwakili oleh Kakak Iman. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbasi, Perbasi Kabupaten Buol. Persatuan Basket Indonesia. Bola basket seluruh Indonesia. Cabang Buol. Cabang Buol. Ini ada Kakak Iman. Kakak Iman sebagai apa di Perbasi? Saya di struktur Perbasi itu sebagai sekretaris. Sekretaris. Iya, Itu oke. struktur Perbasi itu berapa tahun masa kerjanya tuh Iman? Kalau masa baktinya itu 4 tahun, 4 tahun sekali. 4 tahun. Ini sudah berapa tahun ini? Ini menjabat? sudah masuk tahun ketiga. Kita mulai SK-nya keluar itu tahun 2022 sampai 2026. 26. Oh, 4 tahun, oke. 4 tahun sekali. Berarti kurang lebih 1-2 tahun lagi ya. Iya, iya. Oke, baiklah. Nah, bicara Perbasi di Buol, teman-teman, kita mau tahu sedikit lah. Sebelum lebih lanjut, kita mau tahu sedikit Perbasi. Ini kepengurusan pertama kali. Atau sudah berapa Kalau kali masa bakti begitu? masa baktinya Perbasinya muncul di Bol itu kayaknya awalnya itu 2010 kalau tidak salah. Berarti ini kepengurusan keberapa ini? Saya kurang tahu ini kepengurusan keberapa. Yang jelas saya gabungnya itu mulai tahun 2022. Tapi datang ke Bol itu 2017, belum tergabung dalam struktur Perbasi. Mungkin sedikit disclaimer, datang ke Buol ini dari mana? Berasa bukan orang Buol ini pakai bahasa Maksudnya datang ke Bol ini pulang dari pas kuliah. Oke, baik. Pulang selesai Pulang studi kuliah. ya. Oh berarti belum tahu jelas. Yang jelas sudah lama ada Perbasi. Yang jelas waktu jadi atlet, sebenarnya prosesnya itu panjang. Iya, kita singkat saja. Iya, iya. Kalau kita itu dari atlet sampai jadi pengurus. Atletnya itu mulai 2010. Setahu saya basket pertama kali ikut event nasional Porprov itu 2010. 2010. Iya. Itu berarti sudah Karena Perbasi. sebelumnya itu kayaknya belum pernah ada perwakilan basket untuk Kabupaten Buol. Oke, 2010 sampai sekarang masih ada terus kan? Iya. Terakhir kita ikut itu di Luwuk 2022. Oh, Desember kalau nggak salah. Oke, baik. Perbasi Kabupaten Buol. Mungkin kalaupun ada sudah sebelum-sebelumnya kita mau tahu yang Perbasi kepengurusannya. Yang sekarang. Ya, Oke. kepengurusan kamu sekarang itu boleh dari awal. Boleh. Siapa-siapa di dalamnya. Boleh. Ya. Yang jelas sebelum kita tergabung dalam Perbasi ini ada proses panjang dari kita jadi atlet dan ada orang-orang di belakangnya kita yang mendukung kita. Kenapa tidak atlet-atlet saja yang mantan-mantan pemain saja yang ambil? Jadi pengurus. Nah, yang masuk ke dalam pengurus. 2017 itu saya pulang dari kuliah. Saya sendiri belum terlalu tahu tentang kepengurusan Perbasi di Buol. Bagaimana kelanjutannya, bagaimana aktivitasnya. Saya datang ke sini, datang main saja kalau ke lapangan. Karena saya setahu saya di Buol ini belum ada lapangan sewaktu itu. Jadi waktu itu main di mana? Itu kita masih bisa dibilang itu musafir. Oh. Pindah-pindah. Kadang di SMK, kalau SMK lagi ada aktif-aktifnya anak-anak sekolah di situ kita pindah lagi ke SMP
atau di SMA 1, itu pun di SMA 1 itu ringnya itu bersebelahan. Oh iya. Iya iya, mungkin ring untuk praktek saja, bukan untuk belajar dan oke. Kemudian kenapa kita kumpul semua itu? Kenapa kita tidak gabung saja di Perbasi gitu? Kita bentuklah pertama itu 2017 Pogogol Basketball Club. Dari situlah awalnya Perbasi yang sekarang itu terbentuk. Karena dari Pogogol Basketball Club. Itu. Ya. Dan orang-orangnya itu perlukah saya sebutkan ini? Boleh dong. Boleh lah, supaya ya. Iya. Sebenarnya orang paling berjasa mulai dari saya ini jadi atlet, dari saya main basket itu dari SMP. Dari SMP, dan orang yang ada terus sampai sekarang dengan saya itu selain teman-teman saya angkatan saya. Beliau itu dari anggota, namanya Pak James John. Pak James. Ya, Pak James, biasa disebut Pak James. Iya. Kak James. Dari saya masih SMP beliau itu sudah main. Sampai sekarang kita tergabung dalam struktur, beliau masih aktif bermain basket. Oke. Luar biasa beliau. Saya sangat berterima kasih untuk Pak James karena beliau mungkin basket di Buol juga ini bisa sampai sekarang ini bisa maju untuk ikut-ikut event nasional juga. Tapi di luar Pak James itu ada beberapa juga anggota polisi dari komunitas kita Pogogol itu yang mengusung untuk kita kepengurusan. Saya sebut saja itu ada di luar tadi ada Pak James, ada Bang Gard, ada Bang Tian, ada Eko, ada Rizky, ada Nando, sekitar 10 orang saya lupa. Pokoknya karena dari Pogogol ini sampai kita terbentuk jadi Perbasi. Oke, berarti itu tahun 2017 Pogogol Basketball Club, 2000 resmi jadi ikut Perbasi 2022. Cukup lama. Keluar SK-nya itu 2022. Cuma kita mengusungnya itu dulu mungkin setelah Covid kita mulai aktif. Kenapa? Iya. Ada drama Covid ya. Oke. Berarti ini SK-nya keluar dari 2022. Dari yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan itu dari provinsi. Provinsi apa? Dari apa namanya? Perbasi provinsi. Oh, Perbasi provinsi. Iya. Okay. Jadi kebetulan saya sendiri yang mengantar usulan SK dari kita, usulan struktur Perbasi kita ke provinsi. Sampai keluar SK itu berapa lama prosesnya? Alhamdulillah kayaknya agak cepat kalau untuk Buol ini. Sebelumnya terima kasih nih untuk Ketua Perbasi Sulteng, Kakanda Dinda saya, masih adik saya. Oh iya. Boni Lahai, karena beliau mungkin juga cepat keluar SK-nya. Berapa lama itu cepat itu? Ya enggak sebulan mungkin. Sebulan mungkin kalau bilang SK-nya keluar. Karena 2020 kemarin kita targetkan memang kita keluar SK dan kita rampungkan segala susunannya, susunan kepengurusan mulai dari untuk program kedepannya gitu. Jadi target paling dekatnya itu memang kita kejar Porprov di tahun yang sama. Oke, jadi dapat juga? Alhamdulillah dapat. Atas kinerja teman-teman juga semua pengurus, akhirnya kita bisa ikut ke Porprov. Setelah 2019 kita tidak sempat ikut. Saya tidak tahu itu kenapa 2019 itu tidak ikut. Nanti setelah ini. Setelah ini di Luwuk itu baru kita bisa ikut. Oke. Nah tadi ada statementmu bilang berawal dari atlet kemudian jadi pengurus. Apakah jadi pengurus Perbasi ini harus atlet dulu atau bagaimana? Tidak juga. Boleh sebenarnya. Orang dari luar atau orang dari luar ini harus bagaimana untuk jadi pengurus? Boleh, semuanya boleh. Yang asalkan kita punya tujuan yang sama sebenarnya. Orang paham basket, walaupun tidak tahu main basket, yang penting tahulah untuk organisasi, untuk tujuannya basket apa. Jadi itu yang tadi saya bilang dari atlet ke pengurus itu untuk pribadi saya. Pencapaian terbesar untuk seorang atlet basket bagi saya itu yaitu terjun ke pengurus dan menciptakan generasinya.
Oke, ada regenerasi. Iya, oke. Nah, bicara regenerasi tentang basket di Buol, saya mau berarti kan sudah bertahun-tahun di Perbasi, kepengurusan tentu sudah boleh lah kalau kita minta pendapatnya ini ya. Bagaimana minat olahraga basket? Ini kan tadi bicara regenerasi. Otomatis yang saya maksud di sini mungkin dari bibit-bibit anak SMA, SMP atau dari kalangan manapun tentang minat basket di Buol sampai saat ini bagaimana menurut Perbasi? Bicara generasi ya, regenerasi. Jadi masalah regenerasi itu bukan hanya dari program Perbasinya toh. Sebenarnya itu programnya dari Pogogul kita salurkan ke Perbasi. Oh iya. Karena untuk daerah pun kita sebenarnya susah untuk membawa nama klub sendiri toh. Untuk bisa tampil, kita harus terjun langsung atau tergabung langsung dalam struktur kepengurusan resminya untuk kita bisa menjalankan program-program kita. Dan salah satunya kita harus gabung ke Perbasi. Dan alhamdulillah kemarin sempat berdiskusi sedikit sama Pak Ketua sebelum beliau berangkat perjalanan dinas. Saya tanya, Pak Ketua, bagaimana untuk program jangka pendek kita setelah Lebaran ini? Habis Lebaran ini. Lebaran ini, saya dan teman-teman ini mau masuk ke sekolah-sekolah. Mau masuk ke sekolah-sekolah. Kita mau cari bibit-bibit. Menggait bibit-bibit baru. Dan beliau setuju-setuju saja. Dan beliau katakan, apapun itu tentang basket, mau event, mau kamu mau rekrut lakukan, laksanakan. Kalau bisa secepatnya, kata beliau seperti itu. Cuma kan karena mau Lebaran, berarti ada puasa, rehat dulu. Jadi kita undur sedikit lah, pending sedikit. Oke, berarti itu kan yang akan datang. Yang akan datang. Beberapa tahun ke belakang. Kalau dilihat dari pengalamannya kalian, pasti kayak kemarin kan sempat beberapa postingan saya lihat ada coaching pelatih beberapa ini. Nah, sampai maksudnya dekat-dekat ini akhir-akhir ini di luar dari program yang akan datang, itu minat basket di Buol tinggi tidak sih? Atau maksudnya kayak jarang ada orang baru kah? Atau tiap saat kalian main, ada orang yang join atau gimana? Iya, sebenarnya kalau untuk minat dan bakatnya basket ini sebenarnya banyak sebenarnya untuk daerah. Cuma mungkin belum terjaring ya. Mungkin kita terkendala di sarana dan prasarana, fasilitas sih sebenarnya. Kita lebih kurangnya ke itu untuk daerah. Karena kita juga maklumi sebenarnya kita daerah kabupaten ini untuk Buol yang baru berapa kali ikut event Porprov. Ya kita memang harus meningkatkan itu, lebih ke fasilitas. Fasilitas dulu. Kalau mau hampir setiap cabang olahraga ini berprestasi. Harus fasilitas dulu. Fasilitas dulu, cuma kan enggak tahu lah untuk kan. Jadi menurutku agak dilematis juga kalau misalnya kayak sekarang atau dari dulu kita mau membombardir untuk menggait bibit baru, tapi pas dikumpul mau latihan di mana? Iya, itu masalahnya. Cuma kemarin sebelum kita gabung di Perbasi ini, saya pulang itu sempat merekrut sebenarnya. Tapi atas nama Pogogol. Sebelum Pogogol itu ada namanya Adidas. Oh iya. Namanya klub Adidas. Yang saya bawa nama ikut event di Toli-Toli itu nama klub Adidas. Saya pulang itu, saya coba yang punya klub itu. Saya lobby ke yang punya klub. Bisa tidak sabar rekrut di sini? Di Buol. Atas nama klub ini. Itu sebelum Pogogol. Dan setelah Pogogol, kita mulai lagi. Rekrut lagi. Dan alhamdulillah, kalau saya mau hitung, ini sudah masuk regenerasi yang kelima. Untuk anak-anak basket, tapi itu pun yang dari tingkat SMA. Sebenarnya lebih baiknya kita mau latih anak-anak untuk menyukai olahraga itu harusnya dari SMP. Iya, sedini mungkin. Pokoknya sedini mungkin. Oke. Cuma mungkin terkendala di situ. Iya. Lebih ke fasilitas. Kita itu susah cari lapangan basket dulu. Kita pindah di SMK, di Angkasa dulu lapangan futsal yang sempat tidak dipakai kita pinjam ke yang punya sama ko itu.
dipasang Dipasangkan jaring. ring. Nah, di situ saya latih anak-anak. Walaupun di situ sebenarnya belum punya lisensi. Oh, oke. Sekarang punya. Alhamdulillah sudah punya, Sudah cuma sudah habis masa periode. Yang aktif itu sekarang Coach Eko. Itu perbaruinya berapa tahun? Itu kalau masalah perbarui masa aktif kartu itu infonya itu dari provinsi. Provinsi. Tidak terlalu tahu berapa jangka waktunya. Tapi kayaknya per 4 tahun juga kalau tidak salah. Oh, sama seperti kepengurusan. Iya kayaknya per 4 tahun. Pokoknya setiap mau masuk Porprov itu ada masa perpanjang coach lisensi. Iya, kalau tidak salah. Oke. Saya lupa juga lihat ya, masa jangka waktunya itu. Berarti kalau Eko masih aktif, berarti kau duluan bikin lisensinya? Iya, Kalau kau punya duluan mati. tidak kalau untuk sebenarnya itu lisensi itu dipakai untuk mendampingi tim. Lebih ke mendampingi tim yang untuk ikut event-event nasional. Nah, itu harus ada lisensi aktif. Oh, begitu dibutuhkan Ya, untuk itu. sangat dibutuhkan. Itu minimal persyaratan. Berarti yang baru-baru Porprov ini Eko yang Iya, dampingi. Eko yang jadi pelatih coachnya. Pendamping. Saya jadi manajer timnya di situ. Oh, berarti enggak perlu kalau manajer Iya, tidak perlu hanya yang sebagai coach ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya untuk Perbasi, selain menggait bibit bebet bobot, maksudnya bibit baru untuk minat di basket ini, fungsi lainnya apa sih Perbasi ini? Fungsi lainnya itu sebenarnya kita di luar menciptakan atlet, kita juga menciptakan anak-anak yang untuk sekarang ini, kita kembali lagi, untuk sekarang ini kita susah sebenarnya mencari atlet. Susahnya bagaimana maksudnya? Susahnya apa? Dibandingkan kita zaman dulu, sore itu mending kita olahraga dibandingkan kita bermain HP. Oh, zamannya sudah beda. Ya, zamannya sudah beda. Oke. Makanya kemarin saya sendiri menerapkan ke anak-anak untuk sebenarnya tidak terlalu banyak yang suka basket. Cuma saya bilang coba dulu. Walaupun sebenarnya kalian bosan sebenarnya ini latihan, Iya. setidaknya kamu cinta dulu ini basket. Kalau kamu sudah cinta, pasti kamu akan keterusan. Latihan. Pasti datang latihan. Oke. Berarti itu yang susah. Itu yang susah. Menumbuhkan. Dan di luar dari itu, kalau mereka sudah suka, pasti mereka sudah mau ikut apa saja. Dan terbukti kemarin yang ikut ke Luwuk, Porprov. iya, yang jadi pas di Luwuk itu yang jadi perbincangan teman-teman dari kabupaten lain di cabur basket Untuk buol. untuk Buol hebat. Oh, iya. 2019 mereka tidak ikut, tapi 2022 mereka muncul dengan bawa nama tim putri. Tim putri. Tim putri. Oh, ini agak jarang dari kabupaten lain juga. Artinya apa? Setelah kita tidak ikut di 2019, ada perkembangannya basketball untuk tampil di event nasional dan kita bawa nama tim putri juga. Oke, berarti putra putri. Putra putri yang kita bawa ke sana dan di tim putri itu ada 2 anak masih SMP. Iya, biasa. masih SMP di situ dan mereka di sana itu coach-coach yang seangkatan saya. Kan mereka sudah mendampingi juga hampir semua kabupaten mereka sudah mendampingi. Jadi kita ketemu lagi lah di sana. Iya, reuni. Mana anak-anak? Ini, wih, yang kelas berapa ini? Ini anak ini SMP, yang ini 2 SMA. Wih, luar biasa boleh. Datang kemari, Tiba-tiba bawa putri. tiba-tiba sudah bawa nama tim putri, baru masih SMP lagi. Artinya Yang dia lawan ini, kalau bisa dibilang mereka sudah sering ikut event. Oh, jauh sekali dari ini perbandingan. Jadi jauh perbandingan. Setidaknya kita bisa lah untuk gitu. Cuma untuk seukuran anak SMP yang ikut Porprov ini sangat diapresiasi ya. Iya. Jadi Kita saja masih SMP dulu. main apa? cuma pertandingan antar kelas mungkin. Oh, oke. Berarti banyak yang putri. Ini berarti kalau dibual sampai sekarang ini player putri banyak. Alhamdulillah sudah ada lah. Walaupun
walaupun Masih belum terbatas. tapi setidaknya Ada. ada. Oh. Dibandingkan dulu itu belum ada perempuan. Mungkin ada. tapi 1-2. Kayaknya kalau angkatan orang itu yang terutama cewek-cewek kalau main basket bukan untuk Susah. atlet sih, kayak keren-kerenan saja. Susah. Emang agak susah sih. Jadi itu kalau mau dibilang zaman sekarang itu susah, tapi ada loh kita rekrut ini perempuan anak-anak ini Betul. Nah, yang seharusnya mereka main handphone saja, TikTokan apa segala macam. Kalau dulu kan orang ini kalau sore pulang sekolah itu bangun tidur siang langsung keluar tanpa langsung disuruh keluar. keluar karena enggak ada HP, enggak ada Nggak ada gadget apa-apa. dulu. Iya, toh. Jadi otomatis kalau ada rame di lapangan basket Ikut. Kalau sekarang mau disuruh pergi keluar saja susah. HP dulu. Jadi ini tantangan ya. Ya, tantangan untuk 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 menimbulkan apa ya? rasa sukanya ini di Oke. basket ini sebenarnya ya Ya. begitulah. Nah ini mungkin pertanyaannya agak personal. Oke. Ini maksudnya kayak kan kalau sudah ya oke lah kita ikuti dari SMP memang pemain-pemain basket lah. Apa yang menarik dari basket coba? Kalau misalnya kan kalau kayak kita harus menimbulkan orang suka ke basket, minimal kita punya alasan dong. Ya. Toh, oke. orang harus punya alasan. Ini enaknya basket. Ini. Kalau menurut kau apa? Saya suka basket itu kan dari SMP. Iya. Dari alasannya SMP belum punya lapangan sebenarnya. apa? Terus itu yang bikin suka apa? Yang bikin suka sama saya itu orang paling pertama kali itu namanya Yadi. Oh, lantaran ikut teman ini ceritanya. Ikut teman. Jadi sebelum itu kan saya main bulu tangkis Oh, sama Eko juga. iya. Yo. Ini kan player bulu Yes. juga lalu. Tapi dia multi talent sih, hampir Tapi semua memang olahraga semua memang. kayaknya Dia sikat memang. sikat semua memang. Iya. Jago Kemudian memang dia itu. dulu badminton. Tapi agak sedikit boros sih. Aduh, Eko diubah. Dia Eko dia. Tidak, dia itu seangkatan saya tuh kalau Oke, bermain. aman ya. Oke, dulu badminton. Dulu badminton. Ikut teman. Terus di SMP itu kalau kan SMP 1 ya toh. SMP 1. Mohon maaf saya tidak. Oh, sorry. SMP 1 itu. SMP 1. Oke. Iya, tapi pernah bermain Ya, SMP 1 tempat toh. bermain. SMP 1 itu ada pohon ketapang besar di tengah-tengah. Iya, tahu. Di pohon ketapang itu ada ring di situ dipasang. Di bawah ring itu cuma lantai petak-petak. Petak-petak itu yang kita jadi patokan. Untuk dribble. Tidak, bukan ke dribble, lebih ke shoot. Bagaimana Oh, kita mau dribble ke cuma petak-petak? Betul. Lari bola ini. Tempat shoot, Iya, shooting. tempat shoot. Oke. Jadi kalau yang agak dekat masuk, undur lagi di petak belakang sampai dari situlah saya mulai suka karena orang-orang teman-teman saya itu. Jadi ternyata basket ini seru. Asik ya, seru. Asik. Oke. Nah. Pas muncul di lapangan itu, tambah jadilah. Tanpa jadi ini. Nah itu kan biasa kalau orang suka suatu olahraga, ya oke lah tahun 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan sudah berpuluh tahun, Iya. hampir berpuluh tahun. Untuk ibaratnya istiqomah, masa konsisten sukanya itu di basket itu apa coba? Sebenarnya heran juga. Jangan bilang cinta itu tidak perlu alasan. Jangan bilang. Wih. Makanya apa begitu, apa menariknya basket? Apa ya sebenarnya? Kadang juga sebenarnya saya jarang main tuh di lapangan basket ini, jarang muncul karena ya kesibukan menjual, kasihan ini penjual toh. Pedagang. Pedagang. Tapi di dalam hati sebenarnya itu mau suka datang ke sana. Biar cuma lempar, pegang bola saja itu bagaimana ya? Dapat rasa? Iya. Sama kayak Ada alasan yang tidak bisa dibahasakan ya. pokoknya biar yang ada setak kumpul di sini. Oh. Langsung lenyap semua kalau sudah dribble bola, basut. Oke, itu lebih kayak apa ya? Mau bilang pelampiasan tidak juga, lebih kayak menyalurkan semua. Oke. Dan saya heran kenapa saya tak tahan di basket ini. Padahal Iya kan? sebelumnya itu ada saya sudah coba ini bulu tangkis, bola kaki. Sempat konsen sepeda juga kan? Iya, konsen Komunitas sepeda juga. Tapi neto balik Tapi basket tetap juga. kalau masalah basket itu kayaknya memang sudah jadi. Iya, memang orang kalau so cinta ya. Ya itu makanya yang saya terapkan ke anak-anak yang sekarang itu. Cinta dulu. Kamu cinta dulu ini basket. Oke. Kalau kamu memang tidak cinta, tiap apa kamu tidak bisa ikut.
Itu saja. Oke, supaya itu yang kalau sudah cinta mau lempar-lempar jauh-jauh balik Yes. juga. Luar biasa memang. Nah, ini Man, tadi sudah disebutkan bagaimana caranya biar kita stay untuk minat di basket begitu kan. Kira-kira menurutmu selain faktor harus suka dulu, eksistensi Perbasi maupun keberadaannya para player basket di Buol, kira-kira faktor apa yang paling penting untuk biar ini Perbasi ada terus, kemudian biar banyak orang yang tetap main basket juga. Iya. Kira ini kan jujur ini hampir redup ya di basket di Buol ini, maksudnya bukan hampir redup sih, memang redup, pernah redup kan. Kemudian Iya, nanti iya. berangsur-angsur kamu pulang, ada teman-teman yang memang player basket pulang, ini hidup kembali. Iya. Gitu. Kira-kira faktor apa? Mungkin ini bisa jadi pesan juga buat generasi pengurus selanjutnya tuh, Iya. supaya ini Perbasi eksistensinya ada terus. Gitu. Iya, Kalau menurutmu pribadi lah. Kalau saya pribadi lebih ke di luar kepengurusan. Kepengurusan itu harus selalu ada. Iya. Mau ada atlet di situ, mau tidak ada atlet. Pengurus itu yang mewadahi semua Kepentingan. semua kepentingan basket, semua anak-anak basket yang ada di daerah untuk Perbasi. Di luar dari Perbasi itu, anak-anak yang tidak tergolong dalam kepengurusan, mereka pasti datang main. Yang salahnya kalau mereka tidak datang main, berarti tidak ada lapangan. Fasilitas. Ya, kita lagi kembali ke situ. Bagaimana kita mau bertahan, bagaimana kita mau bermain kalau tidak ada fasilitas. Oke. Kemarin sempat redup, karena memang tidak ada lapangan. Oh, tidak ada wadah, bukan Tidak tidak ada ada. wadah, wadahnya tidur, Wadahnya tidur, fasilitasnya juga tidak. ada. Ya. Oh, oke. Jadi satu paket satu kemarin. kesatuan ini ya. Oke, berarti memang wadahnya harus aktif terus. Iya, harus aktif terus. Kemudian fasilitasnya juga Iya. diperhatikan. Sebenarnya kalau Dan wadahnya regenerasi aktif, juga memang ya, harus. sebenarnya kalau wadahnya aktif, fasilitas pasti Ya, ini pasti. kan Ya, diselenggarakan lah ke depan. Nah, ini kan Basket ini sebenarnya style sih sebenarnya. iya, Kalau kan awalnya kan ya, gaya-gayaan tau. apalagi kalau lapangannya di pinggir jalan. Ya. Mau pemain atau tidak pemain pasti datang ke sure, lapangan. ya. Betul. Bahkan ini basket ini kental dengan kalau kayak kita waktu di SMA. Itu sekarang ya anak-anak SMA sekarang. Kalau kayak kita dulu waktu SMA kalau anak-anak main basket pasti keren. Woi, keren. Biar mohon maaf biar tidak terlalu good looking, tapi kalau Iya, kita main iya. basket Oh, pokoknya good pastilah. looking. Pokoknya itu jago dan tidak jago, yang penting bas style. Apalagi waktu zaman-zamannya kita dulu man kayak belum ada lapangan ini, jadi kayak pindah-pindah tiap sekolah itu, selain pindah-pindah juga itu kayak tebar pesona juga. Ya makanya kemarin itu pas pulang itu sering kita datang ke Berarti sekolah-sekolah. itu tujuannya juga. Ya sekalian, toh. Sekalian. Dan kebetulan karena basket juga saya ketemu dengan istri saya, toh. Oke, berarti mission komplit. Oke, Iya. baiklah. Tapi kalau Lilis ini kan dia pengurus ya. Ya, Berarti masuk pengurus. dia sempat main basket juga atau memang Iya, ngerti basket saja tuh? sempat main basket. Dia kemarin waktu sekolah di Makassar dia main di SM. Tergabung player juga. Iya, pemain juga. Oh, oke. Di mulai dari SMP sampai SMA. Cuma pas masuk kuliah katanya dia sudah mulai Berarti suami istri nih, Pak Sutri. Ya, Basket makanya. juga. Oke, sekarang dia Karena di pensiun. basket aja saya ketemu istri saya. Oke, jadi dia pensiun, sekarang jadi pengurus Ya, Perbasi jadi Buol. pengurus. Oke, nah ini man kan kau pernah lama di Toli-Toli, studi Toli-Toli, itu tergabung ke pengurusan di sana atau klub saja tuh gimana? Enggak. Kalau di sana saya datang main saja sih. Oh, tidak Kalau tergabung. masalah kepengurusan saya tidak mau pernah tergabung sebenarnya. Klub saja, cuma join di klub. Ya, join di klub itu pun kalau ada event saya main klub bola juga. Begitu ya, bawa Iya. nama Buol tetap ya. Karena menetap di sana pas kuliah. kuliah. Jadi Ikut-ikut ikut main basket sana lah. Menyalurkan. Kalau mau gabung di kepengurusan atau klub sana belum kayaknya. Bukan belum, tidak kayaknya. Tidak, Saya lebih cinta bola sih sebenarnya. Makanya saya pulang itu Ya, itu untuk saya- membangun. Ah. Oke, baik. Cuma pasti dari sana ada role model sedikit tipis-tipis lah. Ya, yang Oh, jelas gitu. yang sangat saya dapat di sana di luar dari kebersamaan anak-anak basket Iya. ya masalah kepelatihan sih. Pola-pola dasarnya
apa yang harus diajarkan sama anak-anak ini yang masih baru-baru. Oh, oke. Jadi itu jadi pengalamanmu untuk Iya, membawa kubul. Oke, memang harus kayak begitu sih, minimal kita punya referensi dari luar Iya, dulu iya. kan. Biar ibaratnya mohon maaf kayak tidak sok-sok latih, sok-sok apa begitu Iya, kan. makanya saya juga takut dibilang kayak begitu lah. Wah, sok-sokan baru. Padahal tidak Iya, pernah padahal ada referensi dari luar ya. Iyalah. Oke, nah Perbasi sampai sekarang sudah berapa dari kepengurusan kami ini sudah berapa kali bikin event sih? kalau untuk dari Perbasi belum ada buat event karena Belum ada. Terus yang di Bapenda lapangan kemarin itu? oh itu dari tim Abas, anak-anak basket itu sebuah komunitas Oh, juga. bukan sih. Kalau abasnya baru-baru ini. Yang Ada mana? yang berapa tahun ya? Yang Chicken Squad jadi sponsornya di belakang Bapenda. Oh Di tempat latihan itu nih yang kan? buat sebenarnya Pogogul Basket Club. Oh, Cuma iya. kerjasama dengan SC Ballers. SC Ballers itu Berarti bukan Perbasi. bukan Perbasi. Oh, oke. Itu Pogogul Basketball Club Cup. Oh, oke. Baiklah. agak Sebenarnya ribet sudah ya. yang event kedua kalau nggak salah itu yang Chicken Squad gabung. Oh, oke, baik. Berarti ini belum ada Perbasi. Ini Perbasi belum ada karena target eventnya itu lebih ke sekolah. Oh, lebih ke Bukan apa ya, bukan penjaringan. tingkat umum. Bukan tingkat umum sebenarnya event yang ke depan. Oh, lebih ke Iya kan, sekolah. makanya kita mau masuk ke sekolah dalam kota dulu. Tujuannya untuk menjaring. Tujuannya selain mencari kita mau buat event antar sekolah. Oke. Intinya event antar sekolah pun tujuannya untuk menjaring bibit Iya, baru mencari ya. bibit baru untuk persiapan Porprov 2026. Oke, baiklah. Gitu. Berarti akan ada ke depan ya untuk Iya, iya. Perbasi. Nah, mumpung tadi sudah di-spill Abas. Oke. Sudah di-spill tadi ya Abas Buol. Oke, anak basket Buol ya. Anak Memang ini basket tergolong baru karena kemarin Infobol juga sempat jadi media partnernya kan waktu Ya, Triontri eventnya di sini. Sempat disebutkan sama Perbasi. Itu Abas itu saya lihat sepenglihatan kita itu di Abas ini orang-orang Perbasi juga tidak sih pengurus-pengurusnya. Apa Abas ini? Maksudnya apakah ini perpecahan dari Perbasi atau memang Abas ini apa independen di luar Perbasi atau bagaimana? Kalau Abas itu menurut saya pribadi yang Ya, saya ya, lihat, ya, ya, oke. lihat hampir sama saja dengan Pogogul Basketball Club. Klub berarti Iya. jatuhnya. Karena di dalam Abas itu anak-anak Perbasi juga, Oke. anak-anak Perbasi juga. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, kan sama juga. Kita buat Pogogul Basketball Club event kemarin juga ada klub-klub juga kan di dalam. Mempertandingkan klub juga. Jadi itu memancing untuk anak-anak basket yang lain bisa melihat kita di dalam situ. Basket di Bolin ternyata banyak. Tapi padahal sebenarnya itu Sama-sama orang-orang juga Oh, itu di dalam. Oke, baik. Tapi di Abas Dan di luar masalah Perbasi, di Pogogul kemarin juga kan sebenarnya tidak ada. Kemarin yang saya bikin event itu tetap juga tidak bisa dipungkiri itu ada keterlibatan Perbasi. Oke, baiklah. Nah, tapi di Abas kok tidak tergabung? Kemarin ada sibuk juga. Cuma tergabung juga di Abas, cuma Iya tidak sempat tahu. event. Iya. Kan kemarin itu juga ada perwakilan juga yang buka. Ada wakil ketua kan Pak James juga. Oh iya, Pak James. Oh iya, saya ingat dia beliau Pak James hadir kan beliau itu wakil ketua di pengurus. di Perbasi. Iya di Perbasi. Berarti dari wadah Dan ada Perbasi ketua harian kalau nggak salah kemarin kan. ketua harian siapa? Ketua harian KONI Pak Oh, Pak Tonang Malongi kan. oh iya. Oke, baiklah. Berarti Abas ini bukan perpecahan ya? Disclaimer bukan perpecahan Bukan ya? perpecahan sebenarnya. Itu klub juga hampir sama dengan Pogogul. Lebih banyak klub-klub itu atau organisasi basket lebih bagus sebenarnya. Karena apa? Semakin banyak pemain basket semakin bagus. Oh, oke, baik. Mungkin ini agak refresh saja ini sehingga dinamakan Abas ya. Sempat kaget juga pas muncul Abas Buol tapi orang-orangnya orang Perbasi juga. Kayak gitu Itu ya. sempat juga orang-orang bertanya, tidak ada perwakilan Perbasi, itu ada sudah dibuka Pak perwakilan James. Perbasi juga. Oke, berarti intinya semua masih dalam satu payung Iya, Perbasi. masih ya. dalam satu payung lah. Namanya tentang basket, tetapi itu ya Naungan Perbasi. naungan Perbasi. Walaupun orang juga dulu pernah sih seperti itu.
Oke. Maksudnya basket di luar Perbasi itu kan ada, yaitu klub. Nanti Perbasi itu merekrut semua klub. Kemarin juga sempat ditanya itu sebenarnya sama pengurus provinsi. Oh iya, Abas. Bukan Abas. Oh maksudnya antar klub ini. Di Buol itu ada berapa klub sebenarnya? Oh. Karena mereka mau data sebenarnya itu. Oke. Klub yang di bawah naungannya Perbasi, gitu. Oke. Berarti itu juga salah satu apa ya, kepengurusan tugas dari kepengurusan ya untuk Iya, mendata klub-klub yang ada di Buol mungkin ya. karena itu kembali kita ke fasilitas. Saya kalau ada lapangan 2 atau 3, Pasti pasti terkumpul. ada klub-klub di situ. Perwakilan. Iya, perwakilan. Sama kan kayak di Kota Palu. Iya. Kan? Iya. Nah sekarang harapannya Perbasi nih, kalau mungkin ke pemerintahan apa sih? Oh, Perbasi harapannya untuk ke pemerintahan. Fasilitas. Yang jelas begitu, bukan hanya Perbasi. Hampir semua cabang olahraga maunya fasilitas yang lengkap. Betul. Dulu itu sebenarnya ada kan di lapangan Leok. Ya. Tiap sore Anjungan itu ya, di Anjungan itu yang sekarang sayang sekali itu dibongkar tanpa ada tempat Tanpa relokasinya untuk relokasinya lapangan. kemana. Kemarin itu sempat kita ndak ada lapangan karena itu kita mau main di mana ini. Terus yang di belakang Bapeda? Itu di belakang Bapeda. Sebelum kita terbentuk Perbasi, ketua kita itu yang ngajak kita. Bagaimana kalau halaman kantor saya di belakang ini daripada bahutan katanya, lebih baik di sini torang tombo-tombo istilahnya, kerja bakti, torang bikin lapangan basket. Alhamdulillah sempat terpilih Buol sebenarnya jadi tuan rumah. Tuan rumah dalam? Porprov. Sebenarnya kan Buol yang jadi tuan rumah. Oh iya sempat dengar. Jadi dari KONI itu menganggarkan. Mungkin menganggarkan Iya. lapangan basket. Dan alhamdulillah tanpa kita tidak jadi tombo-tombo, sudah ada lapangan basket di belakang. Nggak tahu kalau beliau ketua kita yang rekomendasikan Iya, ke tempat iya. nggak tahu kalau masalah itu. Intinya itu dari situ. Intinya dari situ mulainya. Katanya mau bikin lapangan basket sudah di belakang nih. Saya ceklah ke lapangan di belakang. Ternyata sudah mulai kerja. Sudah jadi. Alhamdulillah akhirnya kita ada walaupun tersembunyi sebenarnya. Karena basket sebenarnya itu memang harus kita dilihat. Iya sih. Iya toh. Agak berstrategis ya. Iya makanya saya tuh support sekali kemarin event Abas itu. Saya sangat support sekali. Oh itu. lokasinya. Lokasi. Memang betul sih. Dia Memang, ada di tengah keramaian spotnya. Iya. On spot sekali. Malah saya harap di bagian dekat-dekat situ bisa dijadikan Permanen. sarana prasarana olahraga. Iya karena kan di sebelahnya ada lapangan takraw juga. Iya makanya. Terus itu tempat jogging. Iya. Aduh, bisa jadi anjungan kedua yang dari Leo. Ya atau nggak usah lah muluk-muluk. Di Leo kan aja. dulu lapangan basket, takraw 2, voli 2 kan, dan Iya. sepak bola mini di tengah-tengah. Tidak usah lah itu, langsung saja gor. Iya. Gor. Ya, semoga pemerintah dengar atau apa ini. Iya kan gor ini ibaratnya bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 cabur. Ya, Hampir mungkin kalau keseluruhan. bilang gor ini kan jangka panjang sebenarnya, cuma Iya sih. butuh anggaran yang besar pasti toh. Ya saya kayaknya sudah membayangkan kalau kayaknya kalau ada gor kita kayak rame event olahraga itu. Pastilah, hampir mau bulan hampir itu tiap ada. event olahraga apa pasti Kayak malah- sudah ada tempat Ya lah kita. kayak malah harus antri ini dulu ya cabur Iya, ini lah iya. minggu depan cabur ini kayak Pokoknya begitu. ada saja pasti event itu. Iya. Ini sekarang kita mau buat event, cari dulu lapangan, tuh. Belum lapangan ada standarnya lagi. Standar lagi. Kayak malu-malu mau undang dari luar kan. Itu termasuk kemarin tuh memang saya support sekali tuh. Sebenarnya tuh ketua kemarin sempat bilang begini, Pasek, beliau kalau saya biasa panggil Pasek. Pasek, padahal saya ini sebenarnya tidak ada masalah. Iya, Di luar dari Anda. Pasek, nanti kalau anak-anak basket buat event mau di luar juga anak-anak basket, mau siapapun, mau swasta mau apa segala macam, yang penting berbau tentang basket, memajukan basket, support, dukung. Saya ACC, saya tanda tangan atas nama Perbasi. Kan mau bikin event segala macam itu harus ada rekomendasi Iya, Perbasi. harus Ya. izin juga Harus kan, izin juga. Perbasi. Jadi beliau sampaikan itu dan saya setuju juga kalau masalah itu Pak Ketua. Saya Berarti bilang memang begitu. tinggal fasilitasnya Iya. saja ini ya. Dan kemarin yang Abbas bikin itu saya sangat support sekali.
Karena yang saya lihat kemarin tuh mereka kerja bakti, Iya. bikin lapangan toh. Itu ada suntikan dana dari bukan suntikan dana. Intinya ada kontribusi dari Perbasi enggak sih selain Iya izin kan dan anak-anak lain-lain? Perbasi juga sebenarnya. Kalau masalah lebih ke Finansial. ya tahu Swadaya. lah kalau kepengurusan seperti ini kan ada namanya anggaran-anggaran per tahun toh. Cuma yang kemarin kita sudah alokasikan ke Porprov. Oh berarti di Abas kemarin swadayanya mereka saja. Jadi yang tahun kemarin itu memang kita belum ambil gitu. Dan belum dapat sebenarnya. Oke baik. Nah kita sudah mendengar hiruk pikuk tentang Perbasi di Kabupaten Buol teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang adenya atau Iya. teman-teman sendiri pengen main basket atau apa mungkin bisa main-main ke lapangan ya. Lapangan Atau Perbasi di belakang kantor kantor pendapatan. Bapenda atau official accountnya Perbasi Perbasi ada. Perbasi Buol Ada ya? official ada. Oh ada. Di Instagram. Jadi boleh DM Mimin ya, entah siapa admin. Oke, DM Pokoknya DM DM Mimin aja. ya. Ya, DM Mimin ya. Siapa tahu kan maksudnya ada minat jadi biar coachingnya sama-sama gitu. Iya. Nah, Perbasi ini kan Ramadan. Ya, Ada oke. aktivitas enggak atau tidur betul-betul tidur ini selama Ramadan? Kalau dari saya pribadi kayaknya fokus ke ibadah deh. Soalnya fokus ibadah ya agak ini juga kalau bermain ya. Oke, baik. Nanti insya Allah yang kita rencanakan itu mungkin setelah Lebaran. Oke, mungkin kalau kayak Ramadan aktivitas hampir semua komunitas, organisasi apapun itu kayaknya cuma bukber Bukber toh. Iya. Iya, Penting iya. jangan baper. Oke, baik. Oke, nah terakhir Man, closing. Mau say something untuk Oke. pengurus, untuk siapapun boleh, Perbasi. Kedepannya semoga Perbasi Buol lebih maju, Lebih solid ya. atau lebih solid, lebih berkekeluargaan, lebih satu visi dan misi. Dan kedepannya di 2026 bisa meraih hasil maksimal nanti di Porprov di Kabupaten Morowali, kalau tidak salah. Nggak tahu. Pokoknya Pokoknya selanjutnya. Porprov 2026. Oke. Insya Allah basket bisa berprestasi. Kemarin 4 besar, setidaknya bisa Juara lah. Juara lah. Jangan setidaknya, harus juara. juara lah. Tapi insya Allah juara. Oke. So, terima kasih nih Perbasi. Oke, thank you Infobuol Creative Terima Hub. kasih ya Perbasi. Semoga kalau ada event selanjutnya media partner masih tetap ya. Pasti, insya Allah. Oke, kita tunggu gebrakan barunya ini dari teman-teman Amin, Perbasi. amin. Kemudian kalau kayak pencarian penjaringan bibit-bibit itu semoga makin banyak. Itu yang kita Ya, harapkan amin. ya. Itu yang saya harapkan dari dulu sebenarnya. Nah, harus banyak, harus ini Makanya supaya juga tidak terjun mati. ke Perbasi karena Ya. memang sudah jalannya harus ke sini. Iya betul. Ini karena kalau main-main terus sampai kapan? Iya, Ini kan kita kalah sama umur. Iya. Jadi harus ada regenerasi dong. Kayaknya saya muda terus ini. Mau ikut dong minta tipsnya. Oke, so thank you Iman. Oke, thank you. Salam buat teman-teman Perbasi Thank you, juga. Wi. Terima kasih sudah join. Lain kali kalau diundang datang lagi ya. Oke. Oke, so thank you juga buat teman-teman semuanya yang sudah nonton kita video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.